Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Teman-teman yang dirahmati Allah, senantiasa kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, kepada makhluknya ya. Maka kita hendaklah mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat sehat wal afiat dan nikmat-nikmat lainnya. Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita buka pertemuan kita dengan lafaz basmalah. Bismillah. Kaifa halukum? Bi khairin alhamdulillah. Wa kaifa asbahtum? Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang Ustadz sayangi karena Allah, ya Allah, kita nggak sadar ya teman-teman ya. Sekarang sudah masuk di pertemuan terakhir di tema unsur ya. Lalu hari Selasa kita akan review, kita akan mengulang, dan di hari Rabu dan Kamisnya kita akan ujian teman-teman ya. Teman-teman, Ustadz harapkan di pekan yang lalu ya, liburnya panjang teman-teman. Ada hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Ahad, 5 hari. Itu pasti godaannya besar teman-teman ya. Teman-teman sebetulnya cukup fokus untuk belajar ya. Ikuti arahan dari ayah dan bunda teman-teman ya. Yang biarlah ayah dan bunda yang pusing teman-teman ya. Teman-teman harus tahu bahwa ayah dan bunda itu kerja keras supaya teman-teman bisa sekolah, kerja keras agar teman-teman itu bisa menjadi orang yang pintar dan bermanfaat tentunya ya bagi agama Allah ini. Nah teman-teman, makanya teman-teman harus berterima kasih kepada ayah dan bunda teman-teman. Teman-teman yang dirahmati Allah, di tema terakhir kita di unsur ini, adapun subtemanya yaitu adalah api neraka ya. Dan judul kita hari ini adalah proses api neraka dinyalakan. Ada di Quran surat Al-Humazah. Ada yang tahu surat keberapa Al-Humazah teman-teman? Surat ke-104 ayat 6 dan ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Narullahil muqadah. Artinya itulah api Allah yang dinyalakan. Lalu di ayat 8-nya Allah mengatakan innaha 'alaihim mu'sadah. Artinya sesungguhnya ia ditutup rapat atas mereka. Teman-teman yang dirahmati Allah, jadi surat Humazah ini bercerita tentang siksaan Allah kepada penduduk neraka. Teman-teman pasti sudah tahu, penduduk neraka itu adalah orang-orang yang berbuat zalim, berbuat kerusakan di muka bumi, menganiaya orang lain ya, berbuat hal-hal yang buruk ketika diberikan kesempatan hidup oleh Allah di dunia. Lalu teman-teman yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah belajar ya tentang neraka. Masih ingat gak ada neraka apa saja ya? Ada 7 ya. Di pertemuan yang lalu sudah dijelaskan ada neraka apa? Pertama, ada neraka Jahannam. Ada neraka apa lagi? Ada neraka Ladha. Ada neraka Khutamah. Ada neraka Sa'ir.
ada neraka apalagi Saqar, ada neraka Jahim, dan ada neraka Hawiyah, teman-teman. Nah, di Humazah ini yaitu neraka Hutamah, ya. Neraka Hutamah. Narullahil muqadah, itulah api Allah yang dinyalakan. Innaha alaihim muqsadah, sesungguhnya ia ditutup rapat atas mereka. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, bahwasanya neraka itu adalah Allah ciptakan untuk Allah ciptakan neraka itu untuk manusia-manusia yang berbuat kerusakan di muka bumi. Dia berbuat dosa, dia menyembah bukan kepada Allah tapi menyembah kepada selain Allah. Seperti apa? Patung-patung, berhala, ya. Orang-orang zaman dahulu itu menyembahnya itu, teman-teman. Nah, Allah hukum mereka nanti. Ada yang kekal, ada yang nantinya bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang tidak berbuat kesyirikan. Nah, di Quran surat Al-Humazah ini berbicara khusus tentang penghuni neraka Hutamah, teman-teman. Ya, Ustaz akan bacakan, teman-teman perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla layunbadhanna fil hutamah وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Ustaz akan bacakan artinya, teman-teman. Ini betul-betul sesuatu yang mengerikan, menakutkan, yang mana ketika kita mendengarnya membuat bulu-bulu kita bisa berdiri, teman-teman, ya. Kalau memang kita mau meresapi ayat ini. Wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Pengumpat itu bukan tukang umpet, ya, teman-teman, main peta umpet, teman-teman biasa suka main peta umpet, ya. Udah belum? 1, 2, 3, bukan. Pengumpat itu adalah orang yang apa? Dia suka menggunjing orang lain, merendahkan orang lain, ya. Merendahkan kedudukan orang lain. Maksudnya bagaimana kedudukan? Ya, misalkan orang itu dia dia tidak kaya, orang miskin, ya. Lalu dihinakan orang itu, ya. Dasar miskin dan lain sebagainya. Nauzubillah min zalik. Nah, itu orang-orang yang mengumpat namanya. Dia mencela orang yang Allah berikan takdirnya itu bukan sebagai orang kaya, lalu dia hina orang tersebut. Itulah yang disebut dengan pengumpat, ya. Jadi Allah katakan apa? Wailul likulli humazatil lumazah, maka celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, ya. Pencela itu suka menghina orang lain, ya, suka merendahkan orang lain, ya. Lalu Allah katakan alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Nah, jadi ada orang yang di dunia kerjaannya apa? Hanya mengumpulkan harta, dihitung-hitung hartanya, ya. Tapi dia tidak mau menyedekahkan hartanya. Dia tidak mau membayar zakat, ya. Sebagaimana yang Allah jelaskan di Quran surat At-Taubah ayat 60, ya. Bahwa zakat khudz min amwalikum shadaqah tutahhirukum wa tuzakkihi. Ambillah harta dari sebagian daripada mereka supaya apa? Mensucikan diri mereka, ya. Tapi apa? Orang tersebut bakhil. Bakhil itu pelit, teman-teman, ngepel tangannya, ya. Nggak mau berbagi kepada orang lain, ya. Dia punya harta, dia beranggapan bahwa hartanya itu hasil kerja kerasnya dia. Nah, ini orang-orang penghuni neraka Hutamah, teman-teman. Lalu apa lagi dikatakan oleh Allah? Yahsabu anna malahu akhladah. Dan dia, manusia tersebut yang tadi apa? Suka mencela, mengumpat, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia, Allah katakan yahsabu anna malahu akhladah, ya. Dia mengira bahwa hartanya yang dikumpulkannya itu bisa mengekalkannya, ya. Lalu Allah menjawab, ya, kalla
la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, pasti dia orang yang tadi mengumpat, pencela dan mengumpul-kumpulkan harta, dia tidak mau bersedekah, Allah akan lemparkan orang tersebut kemana? Ke neraka hutamah. Lalu Allah jelaskan apa itu neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Ya, dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu, teman-teman? Ya, Allah katakan, tahu gak kamu apa itu neraka hutamah? Narullahil muqadah, yaitu api Allah yang dinyalakan. Jadi api Allah yang dinyalakan, ya. Kemarin kita sudah belajar ya bahwasanya api di neraka itu tidak sama dengan api di dunia. Api dunia itu walaupun kita pegang saja sudah sakit, teman-teman, ya. Jangan sampai teman-teman memegang ya. Ustadz pernah cerita kan ya, waktu Ustadz kecil nggak sengaja kebakar kaki Ustadz karena main spiritus ya. Sakitnya bukan main, teman-teman, ya. Itu baru api dunia. Bagaimana dengan api neraka, ya, yang dalam hadis Bukhari itu dikatakan 69 kali lipat daripada api dunia. Serem, teman-teman, ya. Wa ma'adraka mal hutamah narullahil muqadah, yaitu azab Allah berupa api yang Allah nyalakan, allati tattali'u 'alal afidah, ya, yang membakar sampai ke hati. Jadi apinya itu, teman-teman, bukan api biasa, tapi apinya itu dia bisa membakar sampai ke dalam hati manusia, teman-teman. Ya. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadi mumaddadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Bayangkan, teman-teman, ya. Ini adalah siksaan untuk orang-orang yang pencela, orang-orang yang pengumpat. Dia suka mengumpulkan harta lalu menghitungnya. Dia beranggapan bahwa hartanya itu bisa mengekalkannya. Maka Allah akan hadirkan neraka hutamah kepada orang-orang tersebut, ya. Nerakanya yang apinya bisa membakar sampai ke hati, yang mana orang-orangnya tersebut nanti dia akan digantung di tiang-tiang tinggi dan dia akan disiksa, teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Ya, sungguh mengerikan, teman-teman, ya. Jadi jangan sampai tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, lindungilah diri kita dari siksa azab api neraka. Ini, teman-teman, tentang neraka hutamah. Lalu teman-teman perlu ketahui bahwasanya kasih sayang Allah itu adalah amat luas. Kasih sayang dan rahmat Allah itu begitu luas kepada kita, ya. Jangan sampai kita berpikiran, wah, Allah kok suka menyiksa manusia. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita berpikiran seperti itu, ya. Allah kok kejam, Allah kok jahat. Tidak, ya. Justru Allah memberikan keadilan kepada manusia seadil-adilnya dengan menghadirkan neraka, dengan menghadirkan surga, ya. Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan surga, ya. Orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, ya, taat kepada Allah, taat kepada ayah dan bunda, Allah masukkan ke dalam surga. Tapi sebaliknya, orang yang tidak mau mengikuti aturan Allah, dia tidak menyembah Allah, ya, durhaka kepada orang tua, maka Allah berikan neraka. Justru dengan adanya neraka itu Allah adil, ya. Dan teman-teman perlu ketahui bahwasanya, ya, walaupun kita sedang membahas dari belakangan materi ini kita tentang api neraka, tapi teman-teman harus ketahui bahwasanya kasih sayang dan rahmat Allah jauh lebih luas daripada siksa dan azab Allah, ya. Allah katakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati u'iddat lil muttaqin, ya. Bersegeralah kepada ampunan Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, ya. Teman-teman ingat kan kisah ada jadi dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri menjelaskan Rasulullah pernah bercerita kepada para sahabat di waktu itu, di zaman sebelum kalian, umat terdahulu itu ada seorang yang membunuh 99 orang. Lalu ketika dia di penghujung usianya, dia berpikir bahwa dia akan disiksa, nanti dia akan masuk neraka. Lalu dia ingin bertobat kepada Allah. Dia ingin agar perbuatan yang di masa lalu itu bisa diampuni. Lalu dia bertanya kepada orang-orang, ya, hadisnya sahih, teman-teman, ya. Dia bertanya kepada orang-orang yang di manakah rumah orang alim, ya. Dikasih tahu oleh orang-orang, ya. Pertama dia menuju ke sebuah rumah, yang mana rumah itu adalah seorang rahib. Ketika diketok pintunya, dia mengatakan, wahai rahib, apakah dosaku bisa diampuni?
diampuni. Lalu rahib itu bertanya, memang apa yang telah kamu perbuat? Aku telah membunuh 99 orang, 99 manusia. Lalu rahib itu mengatakan apa teman-teman? Wah, tidak bisa diampuni, dosa kamu udah begitu banyak. Lalu orang tersebut marah ya, mendengar bahwa dirinya itu tidak bisa diampuni. Ya, tanpa panjang kata dia keluarkan pisaunya, zup. Oh ya, orang itu langsung mati teman-teman. Menjadi berapa? Genap 100. Kan tadi 99 ya. Jadi genap 100. Lalu dia berjalan kembali menuju sebuah tempat yang mana ternyata rumah yang ditujunya itu adalah seorang alim ulama. Diketoklah pintunya, tok 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 ya. Lalu dia berdiskusi orang tersebut kepada alim ulama. Apakah dosaku bisa diampuni? Apa yang telah kamu perbuat? Aku telah membunuh 100 orang, 100 manusia. Lalu ulama tersebut mengatakan bisa ya. Ulama itu mengatakan, kamu tinggalkan tempat kamu yang dahulu, tempat di mana kamu berbuat dosa dan maksiat, maka jauhi, jangan pernah. Sekarang kamu pindah ke tempat yang baru, di mana tempat tersebut banyak orang-orang yang alim, orang-orang yang beribadah kepada Allah. Ya, maka pemuda tersebut, orang tersebut yang membunuh 100 orang mengikuti apa yang dinasihatkan ulama, dia berjalan. Lalu di tengah jalan, ya, ternyata orang tersebut wafat, meninggal dunia. Ya. Lalu 2 malaikat turun dari langit, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Mereka memperebutkan orang tersebut. Ya. Tidak bisa ini, ruhnya ini untukku, karena dia selama hidupnya tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Ya. Tapi kata malaikat rahmat, tidak. Dia sudah punya niat ingin bertobat kepada Allah. Ya. Lalu ketika pertikaian ini terjadi antara 2 malaikat, Allah kirimkan satu utusan malaikat, lalu yang mana malaikat itu menyerupai manusia untuk menengahi kedua malaikat tersebut. Kata malaikat tersebut, katakan, hitunglah jaraknya, yang mana terdekat ya. Kalau dia lebih dekat kepada tempat dia ingin bertobat, maka dia masuk surga. Tapi kalau mana ketika orang tersebut dia lebih dekat jaraknya kepada tempat dia berbuat dosa dan maksiat, maka dia akan masuk neraka. Baiklah, lalu diukurlah oleh kedua malaikat tersebut. Dalam Ustadz mendengar kajian dari Ustadz Nizar itu dikatakan bahwa ternyata Allah dekatkan jarak ya. Cuman selisih berapa? Sejengkal teman-teman. Allah dekatkan jarak orang tersebut kepada sejengkal, selisih sejengkal itu kepada tempat dia ingin bertobat kepada Allah. Artinya apa? Artinya rahmat dan kasih sayang Allah itu sangatlah luas ya. Jadi jangan sampai kita berpikiran bahwa Allah itu jahat, Allah itu kejam. Nauzubillah min dzalik. Tidak ya teman-teman. Justru Allah itu sangat sayang kepada umatnya, sangat mengasihi manusia ya, yang mana orang tersebut dia mau bertobat kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha ya. Tapi dengan catatan dia sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini teman-teman terkait dengan materi di kesempatan kali ini. Masya Allah ya, sudah di akhir materi. Teman-teman persiapkan diri teman-teman untuk mengikuti ujian ya. Tentunya teman-teman yang pertama adalah belajar yang sungguh-sungguh ya. Dan mohon maaf, yang pertama itu teman-teman banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan, dan juga tentunya belajar dengan sungguh-sungguh ya. Ini yang bisa Ustadz berikan pada kesempatan kali ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Ustadz pribadi sebagai hamba yang lemah. Ustadz mohon ampun kepada Allah. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.